Halo teman-teman semua, apa kabar nih teman-teman hari ini? Semoga dimanapun teman-teman berada, pada sehat selalu ya, pada bahagia selalu dan tetap semangat. By the way, aku juga mau ngucapin selamat bulan puasa nih bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga tahun ini kita bisa puasa sampai full hingga akhir ya. Oke, jadi sebelum makin lama, izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Alsa Hamdatun Nuha atau biasa dipanggil Kak Alsa, dan partnerku Kak Veronica Belinda atau biasa dipanggil Kak Linda bakal nemenin kalian untuk belajar hari ini nih. Jadi kita bakal sharing-sharing bareng ya teman-teman. Nah, bener banget seperti yang udah ada di layar nih, kita bakal belajar tentang space zone. Nah, pasti udah pada tahu kan space zone itu apa? Yap, bener banget, ruang angkasa. Jadi hari ini kita bakalan jadi astronot dulu ya teman-teman, biar bisa ngelihat benda-benda langit yang ada di luar bumi. Langsung lanjut ya. Oke, nah sebelum ke materi, aku bakalan kasih tebak-tebakan dulu. Kalian sambil nebak ya. Jadi ada sebuah benda nih, ciri-cirinya itu dia itu panas, warnanya kuning, bentuknya bulat, dan dia juga besar, lalu jaraknya jauh dari bumi. Kira apa ya? Teman-teman pada tahu gak nih? Iya, jawabannya adalah matahari. Benar banget nih teman-teman, yang tadi udah jawab matahari, 100 buat kalian semua. Pasti kalian udah pada tahu nggak sih matahari itu kayak gimana? Tadi udah kayak aku sebutin ya teman-teman. Pasti kalian juga pernah ngeliat ya nggak sih, di siang-siang, di pagi, hari, sampai sore itu kan masih ada ya. Nah, langsung lanjut. Apa itu matahari? Jadi matahari itu merupakan anggota penting dalam tata surya yang merupakan komponen utama dalam tata surya teman-teman. Jadi matahari juga disebut sebagai induk di dalam tata surya. Matahari memiliki ukuran sebesar 332.830 massa bumi. Jadi matahari itu beratnya berat banget teman-teman. Matahari itu beratnya berat banget, terus jaraknya tuh jauh banget dari bumi. Jadi makanya nggak kelihatan lebih besar dari bumi gitu. Nah matahari ini ya, kalau kalian pernah lihat ilustrasi ada ada bulutan yang dikelilingin sama planet, yang diputarin sama planet. Nah itu tuh namanya matahari, makanya itu dia dibilang induk tata surya. Jadi kenapa induk? Karena dia tuh dikelilingin, diputerin sama banyak planet gitu teman-teman. Nah, lalu kita bakal bahas tentang manfaat matahari untuk bumi. Nah, aku juga yakin banget nih teman-teman udah pada pintar, udah pada tahu manfaat matahari untuk bumi. Yap, benar banget, aku bakal bahas lagi, oke? Yang pertama, sumber energi listrik. Aku sumber energi listrik sih? Nah, iya benar teman-teman. Jadi, sinar matahari itu bisa bermanfaat sebagai sumber energi listrik. Contohnya aja kayak lampu penerangan di jalan raya. Dia kan kalau malam nyalanya, pas lagi siang itu dia tuh mengolah sinar matahari itu teman-teman. Biar nanti pas lagi malam bisa jadi cahaya untuk penerangan jalan. Terus yang kedua itu untuk fotosintesis. Fotosintesis itu untuk proses membuat makanan pada tumbuhan dan pohon. Jadi kalau misalnya pohon sama tumbuhan itu gak ada sinar matahari, wah dia bisa mati kelaparan guys. Terus pemikiran terjadinya pergantian musim di bumi. Nah benar banget, matahari itu ikut andil, ikut-ikutan lah intinya, ikut berurusan gitu dalam terjadinya musim ada di belahan negara nih. Jadi kayak misalnya matahari ada di sebelah barat, nah berarti nanti yang di sebelah timur ini berarti wilayah bumi yang ada di sebelah timur ini bakalan terjadi musim dingin atau salju. Tapi maaf nih, sebenarnya bukan bukan posisi matahari yang berubah sih, tapi maksudnya bumi yang berubah ya, kayak bumi berputar sampai akhirnya tuh bagian timur bumi tuh lagi diterangin sama matahari, tapi yang baratnya enggak, misalnya gitu. Nah terus memenuhi kebutuhan vitamin D. Nah ini tuh benar banget, kayak pasti kalian pernah nggak sih pas lagi zaman kayak corona awal-awal tuh ya, disuruh berjemur sama orang tua. Nah benar banget teman-teman. Jadi matahari ini bisa membantu kita untuk dapat supply vitamin D, tapi cuma dilakuin di pagi hari. Oke, kita langsung lanjut. Nah, kita bakal belajar tentang bintang. Bintang apa sih kak? Bintang itu adalah benda langit yang memiliki cahayanya sendiri. Nah benar banget teman-teman, walaupun bintang itu kelihatannya kecil-kecil ya, kayak tidak berdaya gitu, tapi jangan salah, bintang itu punya cahaya sendiri, dia menghasilkan cahaya sendiri, gak kayak bulan yang masih bantuin sama matahari gitu. Nah bintang ini sebenarnya dia itu kayak besar gitu teman-teman, cuma dia jaraknya itu lebih jauh dari kayak matahari ke bumi. Jadi matahari ke bumi aja kan udah jauh, nah bintang tuh lebih jauh lagi, makanya dia tuh kelihatan kecil-kecil banget. Nah cahaya bintang muncul dari suatu proses pembakaran yang bersifat energi cahaya.
Langsung lanjut, ciri-ciri bintang. Nah, ciri-ciri bintang ini yang pertama berdiameter 20-40 km. Nah, ini 20-40 km itu besar ya teman-teman, kayak panjang banget gitu loh. Nah, cuma kelihatan kecil karena dia tuh jaraknya jauh banget gitu. Terus dia tuh memiliki massa 0,08 sampai 200 kali massa matahari. Jadi benar-benar lebih berat dari matahari. Cuma yang tadi udah aku bilang, karena dia jaraknya jauh, jadi nggak kelihatan berat tuh, kayak kelihatan enteng kecil gitu. Nah, terus ada juga komposisi yang tersusun itu terdiri atas 71% hidrogen dan 27% helium serta sisanya berupa unsur berat. Kalau kalian nggak tahu sih di zaman kalian ada atau enggak ya, tapi dulu di zaman aku kecil tuh ada sebuah sereal namanya Honey Stars tuh yang bentuknya bintang-bintang yang rasanya enak banget itu. Pokoknya di iklan itu kayak dibilang, pokoknya bintang itu terbuat dari hidrogen dan helium. Nah, itu benar banget teman-teman. Terus bintang ini ya, for your information, memiliki suhu mencapai 50.000 derajat Celcius. Jadi kayak panas banget. Karena mungkin dia jarak jauh ya teman-teman, jadi makanya walaupun malam kita keluar, kita nggak merasakan sekolah bintang, malah kayak merasa nggak sih, karena kayak langit tuh jadi indah gitu. Oke, mungkin sharing-sharing bareng aku nih cukup sampai sini dulu ya teman-teman. Makasih banget udah nyimak. Materi selanjutnya bakal disampaikan oleh partnerku Kalinda. Oke, kepada Kalinda aku persilakan. Halo teman-teman, nah tadi kan teman-teman udah belajar mengenai matahari, bintang, sama fenomena-fenomena yang berkaitan sama Kak Alsa. Nah sekarang sama aku kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang bulan. Nah apa sih itu bulan? Bulan adalah satelit alami yang dimiliki oleh bumi, dan bulan ini selalu memutari bumi dan mengikuti bumi kemanapun bumi pergi. Nah, tapi satelit alami itu apa sih Kak? Tahan dulu pertanyaannya, karena materi itu nanti akan kita bahas setelah kita bahas tentang bulan. Nah, bulan ini juga memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki ukuran lebih kecil daripada bumi. Kemudian bulan tidak memiliki cahayanya sendiri. Jadi bulan itu kalau kelihatan bersinar karena bulan memantulkan cahaya dari matahari. Kemudian bulan itu kalau diamati secara seksama memiliki permukaan yang nggak rata, jadi kelihatan kayak ada lubang-lubang, bolong-bolong gitu. Kemudian bulan ini memiliki gravitasi, tapi gravitasinya nggak sekuat gravitasi di bumi. Walaupun gravitasinya nggak sekuat gravitasi di bumi, tapi gravitasi bulan ini cukup banget buat mempengaruhi pasang surut air laut. Jadi ada masanya saat gravitasi bulan itu cukup untuk bisa menarik air laut. Jadi air lautan bisa pasang naik gitu. Kemudian rotasi dan revolusi bulan ini memiliki waktu yang hampir sama, itu sekitar 29,5 hari atau sekitar 1 bulan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang satelit alami. Nah ini, satelit alami adalah benda-benda luar angkasa yang mengelilingi sebuah planet atau benda lain yang lebih besar. Satelit alami ini memiliki porosnya sendiri dan bergerak mengikuti poros itu. Nah, contohnya apa sih satelit alami? Kayak tadi kita udah bahas bulan sebagai satelit alaminya bumi. Dan ternyata satelit alami itu juga ada contohnya yang lain. Seperti planet di tata surya kita ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, sama Neptunus. Nah, planet-planet ini kan dia mengitari matahari, mengikuti matahari. Jadi bisa dibilang planet-planet ini adalah satelit alaminya matahari. Kemudian ada Phobos sama Deimos. Nah, Phobos dan Deimos ini adalah satelitnya Mars. Oh ya, planet-planet di tata surya kita itu punya ini ya teman-teman, punya satelitnya masing-masing. Tapi ada yang nggak punya, yaitu Merkurius sama Venus. Dua planet ini tuh nggak punya satelit alami sama sekali. Next, kemudian ada tentang meteor, meteoroid sama meteoroid. Duh, apa sih ini? Kok namanya mirip-mirip? Yuk kita bahas. Yang pertama ada meteoroid. Meteoroid ini adalah benda angkasa, bisa berupa bebatuan atau puing-puing logam yang melayang-layang di luar angkasa. Nah, tapi ada kalanya si meteoroid yang melayang-layang di luar angkasa ini masuk atau jatuh ke dalam bumi. Saat meteoroid ini jatuh ke dalam bumi, kan pasti otomatis akan terkikis oleh atmosfer yang dimiliki oleh bumi. Nah, saat meteoroid ini terkikis oleh atmosfer, akan muncul pijar. Nyala panas kan, dia kegesek. Nah, kemudian itu yang kita sebut sebagai meteor. Tapi meteor ini tidak sampai jatuh ke permukaan bumi karena dia udah keburu habis terkikis di atmosfer. Nah, tapi kadang-kadang ada meteor yang nggak habis terkikis di atmosfer, dia jatuh ke permukaan bumi. Nah, itu disebut meteoroid pakai T. Next, ada komet.
Komet adalah benda langit yang berekor. Komet ini memiliki orbit dan mengelilingi matahari. Tapi komet enggak tergolong dalam kelompok planet ataupun bintang. Nah, komet ini bisa kelihatan ada ekornya. Itu tuh kalau misalnya kometnya lagi dekat matahari aja. Terus buat informasi tambahan aja, ekor komet itu selalu menjauhi matahari. Nah, sekarang kita akan membahas fenomena langit yang berkaitan sama benda-benda langit yang tadi udah kita bahas sebelumnya. Yang pertama ada gerhana bulan. Gerhana bulan ini adalah fenomena yang terjadi kalau permukaan bulan ini tertutup oleh bayangan matahari. Nah, prosesnya itu kayak gini. Jadi saat matahari menyinari bumi, kan akan terbentuk bayangan. Nah, kalau misalnya bulannya lagi ada di bayangan ini akan terjadi gerhana bulan. Nah, bayangannya ini ada dua macam. Ada yang gelap sama ada yang nggak terlalu gelap. Yang gelap ini namanya umbra, yang nggak terlalu gelap namanya penumbra. Nah, kalau misalnya bulannya lagi ada di penumbra di sini sama di sini, itu akan terjadi yang namanya gerhana bulan penumbra. Kalau misalnya bulannya lagi di antara penumbra sama umbra di tengah-tengah ini, akan terjadi gerhana bulan sebagian atau gerhana bulan parsial. Tapi kalau misalnya bulannya ada di tengah-tengah umbra gini, gelap, nah itu akan terjadi gerhana bulan total. Oh ya, kalau misalnya pas ada gerhana bulan, terus kita mau lihat langsung, itu aman ya teman-teman, kita bisa lihat langsung, nggak kayak gerhana matahari yang kan bisa bikin mata rusak. Kalau gerhana bulan ini nggak bisa bikin mata kita rusak, jadi aman buat lihat gerhana bulan. Oke. Kemudian selanjutnya ada hujan meteor atau sering disebut bintang jatuh. Nah, fenomena ini terjadi ketika meteoroid jatuh memasuki atmosfer bumi. Kan tadi kita udah bahas ya, meteoroid jatuh ke atmosfer bumi, dia dikikis oleh atmosfer dan sehingga menghasilkan sebuah pijar. Nah, pada saat pijarannya itu kelihatan, itu tuh kelihatannya kayak bintang jatuh gitu, makanya orang-orang nyebutnya sebagai bintang jatuh. Kemudian ada penampakan komet. Ini terjadi kalau misalnya kometnya sedang melintas di dekat bumi sehingga manusia bisa melihat. Nah, komet yang terkenal ini ada komet Halley. Itu pasti kita sering dengar ya. Komet Halley ini ada setiap 75 sampai 76 tahun sekali. Jadi pada saat kometnya itu dalam waktu 75 sampai 76 tahun sekali ini, kometnya akan melintas ke dekat bumi. Pada saat melintas di dekat bumi ini, kita bisa melihat langsung penampakan kometnya itu. Nah, materi kita selesai sampai di sini teman-teman. Makasih banyak ya udah merhatiin sampai selesai. Semoga teman-teman paham. Dadah!